Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Afid. Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman kembali. Mudah-mudahan dulur-dulurku semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Wabil khusus buat para sahabat-sahabat yang menjadi pahlawan divisa, mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kesabaran, dan diberi kelancaran kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Buat yang lagi sakit ya, yang lagi kurang enak badan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ini kabar terupdate yang sangat ditunggu-tunggu oleh para netizen semuanya ya, oleh dulur-dulurku semuanya tentang kabar beliau Gus Samsudin. Jadi sebenarnya kita semuanya tahu ya, bahwa Abah itu bisa punya ilmu belah raga. Jadi bisa juga kemarin itu yang yang disekap itu adalah raga bayangan, itu juga bisa ya kan. Tapi namanya kita juga orang yang dekat, namanya kita juga saudara ya kan. Nggak mungkin juga kita mau tinggal diam, karena memang apa ya, memang kita seharusnya juga ikut membantu, karena memang jadi tujuannya itu bukan semata-mata untuk apa, bukan ya, karena memang ya kita juga harus ikut memberantas dukun-dukun atau orang-orang yang berbuat tidak seharusnya gitu loh. Tujuannya itu sebenarnya juga itu, memang tujuan utama adalah membantu dan membebaskan dan menyelamatkan Gus Samsudin. Dan sebenarnya yang diselamatkan, yang dibebaskan itu adalah orang yang sangat-sangat luar biasa dan punya banyak kelebihan, intinya seperti itu ya. Jadi punya banyak ilmu, ininya seperti itu. Tidak usah saya jelaskan, mungkin teman-teman juga sudah tahu Gus Samsudin itu punya ilmu belah raga, ya kan, seperti itu. Tapi kalau kita tinggal diam ya, mereka para kuntet-kuntet ini juga akan berbuat semena-mena gitu ya. Nanti akan meraja, mungkin juga tidak akan melakukan ke Gus Samsudin saja, tidak, juga bisa berbuat ke spiritual yang lain kalau kita tinggal diam gitu kan. Makanya kenapa sampai dari Kang Pandawa, Kang Badar itu sampai menuju ke berita itu karena apa ya, karena ingin jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang semena-mena itu akan hilang gitu loh, tidak akan diulangi lagi, tidak akan mengulangi perbuatannya yang seperti itu gitu loh ya. Ya meskipun sebenarnya bukan saudara-saudaraku yang di luar sana aja yang percaya, kita di sini itu juga percaya sebenarnya bahwa kita sudah punya keyakinan pasti nanti Gus Samsudin itu akan selamat, itu kita sudah punya keyakinan. Tapi namanya kita juga manusia biasa ya kan, manusia biasa itu tidak luput dari salah kadang dan khilaf, dan dalam sebuah pertarungan itu juga pasti ada kalah dan menang. Dan kita juga tahu di atas langit itu pasti masih ada langit lagi. Kita kan tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi, apakah benar-benar itu nanti Gus Samsudin itu pada saat itu bisa membelah raganya, bisa berfungsi apa enggak, kita kan juga belum tahu kan. Karena di setiap saat atau setiap momen itu pasti berbeda. Berbedanya karena apa? Karena yang dihadapi atau lawannya itu tidak sama gitu loh. Itu yang kadang yang dihadapi itu orang mungkin ilmunya lebih tinggi juga bisa, ya kan? Kadang ilmunya sama-sama standar tapi nanti juga bisa mengalahkan yang bisa berakibat ilmu belah raganya tidak berfungsi. Nah, itu bisa saja gitu loh. Makanya ya kita juga perlu khawatir juga gitu loh, perlu khawatir dan was-was
jangan-jangan nanti seperti ini ya. Kita mempunyai praduga juga gitu loh. Jadi bukan kita asal main tabrak, main gini, enggak seperti itu gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sampai Kang Adin, sampai Ujang Bustami, sampai banyak para sepedal yang ikut membantu, yang terjun ke lapangan, sampai Mbah Suro, Mbah Sudiro, sampai ada yang hanya mendoakan dari jauh. Itu banyak banget ya, banyak banget. Karena ya kita semuanya tahu. Jadi banyak banyak orang itu yang punya ilmu tinggi gitu loh. Jadi tidak bisa serta-merta kita pasrahkan, pasti selamat, pasti bisa. Belum tentu. Di tengah jalan, di tengah perjalanan, di tengah pertarungan itu belum tentu. Kita tidak ada yang tahu. Ibarat kata kayak dalam sebuah permainan sepak bola, Real Madrid melawan MU pasti menang, belum tentu. Nah, begitu juga sebuah pertarungan ya kan. Tidak jauh beda. Jadi tidak ada yang bisa memastikan sebelum pertandingan itu berakhir. Kayak sepak bola apa bisa, itu kan hanya main tebak-tebakan saja kan. Wah, menang MU 2, menang Real Madrid 1. Itu kan hanya perkiraan saja. Hanya perakiraan, hanya kira-kira, ya seperti itu. Bedean istilahnya gitu loh. Yang bisa dipastikannya ya kalau pertandingan sepak bola itu sudah selesai baru tahu, oh ternyata menang MU, ternyata menang Real Madrid. Ya seperti itu gitu. Nah, ibaratnya sebuah pertarungan yang dilakukan oleh Gus Samsudin pada saat menantang itu, melayani tantangan dari si Suropati itu kan ya karena apa? Ya dalam sebuah pertandingan ternyata di akhirnya kan beliau masih disekap, tapi kita semuanya kan tidak tahu disekap itu siapa, yang disekap bagaimana, kita kan tidak tahu yang sebenarnya. Makanya kita juga khawatir gitu loh. Dan ternyata tiba-tiba tadi malam muncul di dalam gua. Nah, itu kita nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kersahnya Gusti Allah. Ya. Ternyata muncul di dalam gua dengan mengesahkan ilmu kepada Kang Riki dan Kang Andi. Itu yang terjadi saat ini gitu kan. Sampai ada yang kemarin itu sempat WA itu banyak macam-macam itu, Pak minta bantuan Gus Idris, minta bantuan. Ya sebenarnya ya nggak usah minta bantuan, orang-orang ini sudah ikut membantu. Hanya ada yang langsung mencari secara diam-diam, ada yang mendoakan, membantu dari jarak jauh, itu sudah gitu loh teman-teman, sudah gitu kan. Tapi saya tetap keyakinan yang bisa menyelesaikan masa ini ya saya yakin ya mesti Gus Samsudin sendiri, ya kan. Gus Samsudin punya kekuatan, ya kan. Cuma Gus Samsudin itu tidak pernah menggembor-gemborkan kekuatan dan kesaktiannya, karena menurut beliau kesaktianmu adalah kesabaranmu. Gus Samsudin itu juga tidak sakti gitu loh. Berulang-ulang Gus Samsudin itu mengatakan bahwa beliau tidak sakti, karena dalam pengobatan, dalam membantu mengobati pasien pun beliau juga minta pertolongan kepada Allah dengan metode ruqyah. Metode ruqyah itu metode Islami gitu loh, ya kan. Cuma memang banyak orang yang mengklaim katanya pengobatannya palsu. Pengobatan palsu, pengobatan yang tidak palsu itu yang bagaimana? Pengobatan yang palsu itu yang bagaimana? Kalau belum tahu, belum melihat kenyataannya orang-orang yang diobati ternyata juga sembuh. Nah, kita mau berkata apa gitu kan? Kadang orang lihat disentuh Bismillahirrahmanirrahim, kamu sembuh. Kadang ada yang seperti itu bisa sembuh kok. Itu karena apa ya? Karena kuasa Allah. Orang itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia itu yang sakti, bukan. Itu karena diberikan itu tadi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa menyangkal bahwa hal itu memang ada gitu loh.
Tapi itu tidak semuanya gitu. Memang hal itu ada, tapi tidak semuanya bisa memiliki kelebihan yang seperti itu gitu loh. Makanya kita tidak bisa menjudge atau menghakimi spiritual itu seperti ini tidak bisa. Karena ilmunya dengan ilmu secara umum itu berbeda gitu loh. Ilmu medis dengan ilmu gaib itu kan jelas berbeda. Penebusannya ada dengan tirakat, dengan puasa, dengan amalan-amalan ijazah, sholawat dan lain-lain. Nah, kalau ilmu kedokteran kan kita dengan sekolah kuliah kan seperti itu gitu. Jadi ya sesuatu yang tidak sama ya kan, cuma sama-sama ingin menyembuhkan, sama-sama ingin memberikan kesembuhan kepada para pasien. Nah itu. Jadi ya tidak ada salahnya, menurut saya tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya selama itu dijalankan dengan baik dan benar gitu loh. Dan beliau Gus Samsudin juga sudah berulang-ulang kali, saya itu tidak bisa apa-apa, saya mengobati juga mengikuti kata hati. Kadang dikasih daun kelor, daun apokat, kadang cuma dikasih kunyit, cuma dikasih madu, ternyata bisa sembuh. Buktinya apa? Buktinya orang yang sudah pernah ke sana akhirnya ke sana lagi minta berobat. Kadang saudaranya, kadang ayahnya, kadang ibunya, kadang tetangganya, kadang temennya juga diajak ke sana. Dalam jangka mungkin 1 tahun, 2 tahun kan seperti itu gitu loh. Lah kalau memang itu tidak ada yang sembuh, tidak mungkin pasien yang sudah bertahun-tahun akhirnya kembali lagi seperti itu gitu loh. Masa pasien ratusan setiap hari itu dikatakan settingan? Gus Samsudin bayari uang settingan kon rono. Lucu ya kan, seperti itu kalau ada orang yang ngomongin settingan. Itulah pernak-pernik lika-liku kehidupan yang sebenarnya itu ya seperti itu. Tapi pada intinya sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah dari tayangan channel Gus Samsudin tadi malam kita semuanya sudah menyaksikan, dan mudah-mudahan benar adanya Gus Samsudin dalam keadaan sehat walafiat ya, mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kesabaran ya. Tapi yang jelas para dukun-dukun, kuntet-kuntet ini saya yakin ini juga tidak akan tinggal diam, tidak akan menerima kenyataan seperti ini. Mungkin besok atau besok lusa juga pasti akan ada dendam lagi, itu pasti itu kan, pasti. Dan pasti orang-orang yang kemarin ikut terlibat, ikut membantu seperti saya, Pak Solikin, Kang Damar Wulan, Kang Eko, itu pasti nanti mendapatkan ancaman, itu pasti. Dari kemarin itu juga pasti. Apalagi preman-preman itu kan, preman-preman yang kesana itu menunjuk-nunjuk kayak si Ridho dan temannya, itu pasti hafal semua orang-orang yang ikut terlibat membantu beliau, membantu Gus Samsudin, itu pasti itu kan. Dan itu perlu diwaspadai juga, bukan dalam artian kita harusnya takut, enggak, cuma waspada, berhati-hati ya kan, berhati-hati menjaga dari segala kemungkinan yang ada, yang akan terjadi gitu loh. Apalagi ini sudah beberapa hari kita semua dibuat gusar, dibuat risau ya kan, dibuat seperti itu. Nah, akhirnya ya kan kita mau ndak mau kan, kita harusnya sama-sama mencari, bergotong royong sampai Kang Pandawa, Kang Adin, Kang Badar kemarin meluncur ke Blitar sini itu kan. Nah itu kan karena apa ya, karena mendengar gurunya sedang ada masalah ya kan, ya bagaimana namanya seorang murid, seorang santri ya pasti ingin membantu dan membebaskan apa yang sedang dialami oleh gurunya. Itu wajar-wajar saja. Apalagi yang teman-teman sahabat-sahabat beliau yang di luaran sana banyak yang ingin membantu juga gitu loh, bukan hanya sekedar para santri. Kemarin para santri pun juga sampai berdoa bercucuran air mata itu mendengarkan apa tausiah dari Kang Yazid, itu sangat-sangat luar biasa, sangat bikin kita merinding, bergetar ya, karena benar-benar Kang Yazid dalam berdoa benar-benar dengan tulus ya kan, menyampaikan kepada para santri dan kepada para tamu yang datang gitu loh.
biarlah entah yang di luar sana mengatakan itu hanyalah bualan, itu ya wis, itu tidak masalah. Namanya kita juga berdoa, ya kan. Berdoa itu ya memohon kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada manusia, ya kan. Berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberi keselamatan, diberi kesembuhan, diberi kelancaran, kesuksesan. Hanya itu kok, amin ya rabbal alamin. Masalah dikabul apa enggak itu ya bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita ya, kewajiban kita ya, kita memohon kepada yang membuat kita, memohon kepada yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini juga banyak teman-teman yang menjadi yang ikut membantu itu menjadi korban juga. Ada yang sampai sakit. Saya aja juga masih kurang fresh juga, ya kan, apalagi Kang Eko sampai lehernya kemarin itu tidak bisa bernapas, sakit juga, ya kan. Tapi ya tidak masalah, namanya juga perjuangan membela seorang guru, kan kayak gitu. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah support. Jadi mohon doanya sekali lagi buat kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bi syafa'ati Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.